Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Indra, nomor induk mahasiswa 501393082. Prodi Magister Pendidikan Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Masuk pada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, berfokus pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Yang pertama, yaitu menggunakan bahan ajar yang tidak menunjukkan stereotip gender, seperti memilih buku teks yang menggambarkan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan sama manfaatnya. Hal ini akan membantu siswa dalam memahami bahwa gender bukanlah pembatas dan semua orang sama pentingnya. Yang kedua, bersikap peka terhadap perbedaan dan kebutuhan siswa berdasarkan gender. Senantiasa memperhatikan jika ada siswa yang merasa tidak nyaman karena stereotip gender dan memberikan dukungan serta perhatian yang adil. Dengan begitu, semua siswa akan merasa dihargai dan didukung untuk belajar dengan baik. Yang ketiga, menghindari penggunaan cenderamata atau perlakuan berbeda yang tidak adil. Misalnya, kita jangan membandingkan siswa berdasarkan gender dalam tugas atau penilaian, sehingga setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kemudian yang keempat, yaitu mengajak siswa berbicara tentang gender dan keadilan sosial, yakni mendorong siswa memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi yang bisa diubah. Dalam pemaparannya atau pengimplementasiannya itu, kita bisa mendiskusikan contoh dan menceritakan pentingnya saling menghormati tanpa memandang gender. Kemudian yang kelima, yaitu menciptakan suasana kelas yang terbuka dan inklusif, yakni memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar, sehingga tidak ada siswa yang merasa tertinggal hanya karena gender mereka, serta menunjukkan sikap menghormati semua gender dan memperlakukan semua siswa secara setara. Kita masuk pada poin pertanyaan kedua, yaitu atau pembahasan kedua tentang bagaimana mencontohkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul kesetaraan dalam konteks pendidikan dasar. Yang pertama, yaitu mengintegrasikan materi dan aktivitas inklusif gender. Saya senantiasa mengadaptasi bahan ajar dengan menyertakan gambaran dan kisah yang menunjukkan keberagaman peran gender dan menegaskan bahwa semua siswa tanpa memandang gender memiliki potensi yang sama. Selain itu, saya mengadakan kegiatan kelompok yang mengharuskan siswa bekerja sama dari berbagai gender untuk memupuk rasa saling pengertian dan menghargai perbedaan. Menurut Ramdhani dan Nurcholish mengatakan bahwa pengintegrasian konten kesetaraan gender yang aktif dalam pembelajaran terbukti mampu meningkatkan persepsi siswa tentang keberagaman dan mengurangi stereotip gender sejak usia dini. Kemudian strategi yang kedua, yaitu menggunakan strategi pembelajaran berbasis kesadaran sosial dan emosional. Saya menempatkan diskusi dan kegiatan role playing yang menyentuh isu stereotip dan diskriminasi gender. Siswa diajak mengenali bias-bias yang mungkin mereka tidak sadari dan belajar menghormati perbedaan melalui pengalaman langsung. Whelan et al. 2024 menyatakan bahwa kegiatan berbasis empati dan pengalaman langsung sangat efektif dalam mengurangi prasangka dan meningkatkan sikap inklusif di sekolah. Kemudian strategi yang ketiga, yaitu mengenali dan menangani potensi diskriminasi secara proaktif. Saya secara aktif memantau perilaku siswa dan menyediakan jalur komunikasi aman
agar siswa merasa nyaman melaporkan pengalaman diskriminasi gender. Kalau terdapat perilaku diskriminatif, saya mengadakan diskusi kelas dan menanamkan nilai keadilan dan penghormatan sebagai bagian dari budaya kelas. Menurut Simatupang et al. 2023, bahwa pendampingan dan penanaman budaya keadilan di sekolah secara aktif merupakan kunci untuk mencegah terjadinya diskriminasi secara struktural dan interpersonal di tingkat dasar. Kemudian strategi yang keempat yaitu memberikan penghargaan untuk perilaku inklusif dan menguatkan nilai-nilai kesetaraan. Kita dapat secara rutin memberi penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap inklusif dan hormat kepada teman sebaya. Melalui penghargaan ini, siswa termotivasi untuk terus berperilaku positif dan menghormati keberagaman mereka. Menurut Hartono dan Purwanto, bahwa penguatan perilaku positif melalui penghargaan efektif dalam membentuk budaya inklusif di sekolah dan mendukung keberhasilan pendidikan gender yang adil dan merata. Kita masuk pada poin pertanyaan ketiga, yaitu tantangan utama dalam mengimplementasikan pendekatan edukatif basis kesetaraan gender di tingkat sekolah dasar mencakup beberapa aspek seperti resistensi terhadap perubahan budaya di lingkungan sekolah, kemudian keterbatasan pengetahuan dan kesadaran guru serta siswa tentang isu gender, dan ketidakmerataan sumber daya untuk mendukung kegiatan inklusif. Bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama yaitu membangun lingkungan sekolah yang mendukung dan partisipatif. Saya akan mencoba membentuk tim advokasi gender yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua untuk mempromosikan budaya inklusif melalui kampanye internal serta kegiatan bersama yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi resistensi dan mempercepat proses perubahan budaya melalui partisipasi aktif semua pihak. Kemudian yang kedua yaitu membangun kemitraan dengan komunitas dan lembaga eksternal. Selain di sekolah, saya akan mencoba menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat serta pemerintah untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan yang lebih luas dalam menyelenggarakan program pendidikan gender. Pendekatan ini terbukti efektif dalam harmonisasi nilai dan praktik yang sejalan dengan kebijakan nasional serta rekomendasi internasional. Kemudian yang ketiga yaitu mengintegrasikan kurikulum dan aktivitas secara sistematis. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran akan diposisikan sebagai alat strategis untuk memperkenalkan konsep kesetaraan gender secara kontinu dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan perubahan menjadi bagian dari norma sosial di sekolah. Penelitian oleh Sari dan Hermawan 2025 menyatakan bahwa keberhasilan inovasi kurikulum inklusif sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan dukungan lingkungan. Kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu dalam mengatasi tantangan gender di sekolah memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas guru, penguatan budaya, sekolah inklusif, integrasi sistematis dalam kurikulum, serta dukungan eksternal. Strategi yang menitik beratkan pada integrasi materi inklusif, pembelajaran berbasis empati, absorpsi, budaya keadilan, dan pemberian penghargaan terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan kesadaran dan perilaku inklusif di lingkungan sekolah dasar. Menurut Velan et al. Tahun 2024 bahwa pembelajaran yang berfokus pada pengalaman sosial dan emosional sangat penting untuk membangun karakter yang menghormati keberagaman dan keadilan gender di usia dini. Dengan menerapkan strategi ini, sekolah dapat berkontribusi pada penguatan pendidikan hak asasi manusia, tetapi juga membangun fondasi masyarakat yang lebih setara dan inklusif di masa depan. Demikian
apa yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.